Bab 76. Penjaga bayangan luar biasa yang tak terlihat. Setelah mendengar diskusi semua orang, Song Si tidak bisa memikirkan mantra tubuh emas yang dia peroleh dari Tong Hu. Baru-baru ini, dia fokus pada pukulan ganda dengan Liu Rusui dan tidak punya waktu untuk memperkuat dirinya sendiri. Quest ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuannya dan mendapatkan kesempatan undian berhadiah. Tanpa menyalakan mata, dia berjalan Chen Yiling dan melompat ke tanah. Dengan keras, tanah menembus dan dia melesat seperti bola meriam. Dia terbang lebih dari 10 meter dan akhirnya mendarat di mantap di menara kota. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak seniman bela diri pasca kelahiran sedikit berubah. Menara kota di depan tingginya lebih dari 60 kaki. Untuk bisa melompat hanya dengan kekuatan tubuhnya, dia pasti berada di ranah Chonate. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia sebenarnya adalah seorang yang kompeten Chonate. Mari kita bicara tentang bagaimana beberapa anggota keluarga Song bertahan saat mereka bertemu dengan iblis kejam seperti Heiduzi. Selain perlindungan Penatua Qin, orang ini mungkin memainkan peran besar juga. Di bawah terjadi kaget semua orang, Song Si menghadapi Chen Yiling yang heroik. Apa masalahnya? Kamu akan mengikuti petunjukku mulai sekarang. Chen Yiling menatap tajam ke arah Song Si, tidak perlu menyembunyikan dirimu di sini. Jika Anda mengungkapkan kekuatan Anda akan menerima lebih banyak perhatian dan sumber daya dari kami. Kamu belum memberiku teknik tubuh ringan yang aku tukarkan terakhir kali. Song Si tidak melupakan hutangnya. Chen Yiling mengerutkan keningnya. Kamu tidak datang untuk mengambil sendiri dan bahkan meminta seseorang mencarimu. Jangan salahkan kami. Song Si, ini yang kamu inginkan. Ah Dong, yang berjaga di samping, dengan bijaksana menyerahkan sebuah buku kecil kepada Song Si. Dia mengambil dan melihat informasinya. Itu adalah teknik tubuh ringan, mantra tingkat rendah. Bila digunakan bisa membuat tubuh seringan burung layang-layang. Tidak sulit untuk mengolahnya. Dia yakin bisa memasaknya dengan sempurna dalam waktu seminggu. Wu Chenxi berjalan mendekat, adik junior, kita harus berangkat secepat mungkin. Kedua senior itu masih menunggu kita. Pendaftaran sedang berlangsung. Aku akan selesai dalam 1/4 jam. Chen Yiling mengamati para penggarap di bawah yang sedang mengumpulkan token kayu mereka. Namun, petinggi membutuhkan setidaknya 200 orang. Saya khawatir mereka tidak akan mampu mencapainya hari ini. Senior Huang memerintahkan kami untuk merekrut sekelompok orang dan membawa mereka ke sini terlebih dahulu. Mereka membutuhkan banyak pembudidaya di sana. Wu Chenxi melirik ke arah para penggarap yang telah menyelesaikan pendaftaran. Dari kelihatannya, gelombang pertama memiliki kualitas terbaik. Ada banyak seniman bela diri Chonate dan pembudidaya Qi Refinement tahap akhir. Rekan Daois Wu Chen, kemana kita akan pergi selanjutnya? Daois Cai melompat dengan ringan dan menangkupkan tangannya ke arah Wu Chenxi. Para pemberontak terpaksa mundur ke pegunungan 1000 racun oleh tentara kian besar kita. Kami ingin menghancurkan mereka sekaligus, tapi ada terlalu banyak makhluk beracun di pegunungan 1000 racun. Kami hanya bisa mengepung mereka tapi tidak menyerang. Kami akan pergi dan menghancurkan para penggarap di antara mereka. Tanpa ada yang melindungi mereka, mereka secara alami akan runtuh. Wu Chenxi berbicara dengan bangga tentang hasil pertempuran tersebut. Pegunungan 1000 racun. Song Si terkejut. Ini adalah pegunungan primitif yang bahkan para petani tidak dapat menjamin keamanannya. Terletak di barat daya Jinzhou di mana makhluk beracun merajalela. Namun, Heiduzi sangat menyukai tempat itu dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Saya sebenarnya akan pergi ke pegunungan 1000 racun. Saya ingin tahu apakah tubuh saya dapat menahan penyiksaan. Di tengah lampu kuning, Penatua Dou duduk di atas tongkat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau saat ia terbang dengan terhuyung-huyung. FCK, apakah orang tua ini perlu bertindak seperti ini? Song Si memandangnya dengan jijik. Menurut pengalaman Heiduzi, kultivator berbeda dengan orang biasa. Mereka sudah tua dan penuh pengalaman. Mereka pasti tidak akan terlihat jatuh kapanpun saat terbang dengan artefak Dharma. Yang terakhir merasakannya dan menatap Song Si dengan mata tuanya yang keruh. Anak muda, ada apa dengan tatapanmu? Apakah kamu diremehkan olehku? Tidak, mataku sudah seperti ini sejak aku masih muda. Song Si merasa orang tua ini lebih berbahaya daripada Daois Cai. Seorang playboy kaya raya yang akan dimusnahkan berani menyebut dirinya tuan muda di depan semua kultivator?
Di tengah suara laki-laki yang tajam, sepasang lubang hidung lebar muncul di depan Song Si. Dengan rambut berminyak dan wajah berbedak, orang asing itu menatap Song Si, membuatnya ingin meninjunya. Ganti Sunji. Kamu belum mati? Song Si tidak perlu bersikap sopan kali ini. Dengan kekuatannya, dia bisa menghajar orang ini sesuka hati. Yang terakhir mengenakan jubah merah panjang dan berkata dengan dingin, Taois iblis itu tidak akan berani membunuhku bahkan jika dia punya 10 nyali. Nak, ingat, hanya ada satu tuan muda di sini, dan itu adalah aku. Jika kamu berani menyebut dirimu tuan muda ini lagi, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Kata-kata arogan dan lalim ini membuat semua orang yang hadir agak tidak senang, namun tidak ada yang berbicara. Sebaliknya, mereka memandang Song Si dengan penuh minat. Seorang anak laki-laki yang boros dan seorang anak laki-laki yang boros dari keluarga budidaya sedang bertempur di sini. Mereka berdua adalah tuan muda, tapi Chang Sunji dari klan budidaya jauh lebih kuat. Di mata mereka, pilihan terbaik Song Si adalah diam dan tunduk. Awalnya, Song Si tidak peduli dengan gelar. Dia biasanya menyebut dirinya tuan muda karena dia adalah tuan muda dari keluarga Song dan sudah terbiasa dengan gelar tersebut. Orang-orang ini sebenarnya menggunakan ini untuk mempermalukannya. Mereka benar-benar merasa benar sendiri. Oleh karena itu dia merasa harus mempertahankan gelar tersebut hari ini. Dia berjalan menuju Chang Sunji, api menari di tinjunya. Menariknya, apakah demon Daoist memberimu kerusakan otak setelah menendangmu? Ayo, mari kita lihat bagaimana kamu memukulku. Aura mengerikan yang mengejutkan meletus, menimbulkan hembusan angin panas. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke samping. Bagaimana Tuan Muda Fana ini memperoleh aura amat sangat buruk? Kekuatan dahsyat itu seperti letusan gunung berapi. Udara berguncang, dan suhu tiba-tiba meningkat, membentuk tekanan yang mendominasi dan panas. Ekspresi Chang Sunji berubah. Mereka tidak bertemu satu sama lain hanya selama 10 hari. Bagaimana orang ini bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Tingkat kultivasinya yang berada di tingkat ke-8 dari penyempurnaan Qi sebenarnya sepenuhnya ditekan. Awalnya dia jarang bertengkar dengan orang lain. Jika dia benar-benar bertengkar dengan Song Si sekarang, dia mungkin akan mempermalukan dirinya sendiri. Aku tidak tertarik membuang waktu bersamamu. Ahda, pukul dia. Dia mencibir. Kehampaan di belakangnya berfluktuasi sejenak dan seorang pria bertopeng berjubah hitam muncul dari sana seperti hantu. Tidak ada emosi di matanya saat dia langsung memblokir Song Si. Meskipun orang ini tidak dengan sengaja mengerahkan kekuatannya, dia seperti jurang maut, menyerap semua aura Song Si dan dengan mudah memblokir kekuatan tekanan Song Si. Pupil mata Song Si mengecil. Dia malah merasakan tekanan darinya. Mungkinkah orang ini adalah manusia super pendirian yayasan? Ini. Ketika Wu Chenzi melihat pria bertopeng berjubah hitam, dia berkata dengan kaget. Ada pengawal bayangan luar biasa yang tak terlihat dari kediaman Raja Phoenix berbudi luhur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi cemburu. Orang seperti ini jelas menyebalkan, tapi dia memiliki latar belakang yang dalam dan kuat. Dia sebenarnya dilengkapi dengan penjaga seperti itu setelah nyawanya dalam bahaya. Ekspresi Chen Yiling berubah drastis saat dia buru-buru berteriak, berhenti. Namun, orang tersebut saat ini hanya mendengarkan Chang Sunji. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya, dan esensi sejati biru yang mengalir seperti air berubah menjadi kekuatan energi yang sangat besar dalam bentuk tangan yang seperti batu kilangan, meledak dengan kekuatan yang tak terhentikan. Song Si mendengus dan mengumpulkan 9 energi sejati di telapak tangannya, mengubahnya menjadi telapak pasir besi merah yang menyerang tanpa mundur atau menghindar. Ledakan! Dengan suara keras, kekuatan api dan udara yang tidak cocok untuk diangkat. Telapak pasir besi Song Si tampak seperti terbakar api. Ukurannya hampir sama dengan cetakan telapak tangan pihak lain, tetapi yang satu berbentuk gas, sedangkan yang lain berbentuk cair. Ada perbedaan yang nyata. Dalam sekejap, telapak pasir besi padam, dan tangan biru menyusut setengahnya sebelum terbang keluar. Mendesah. Seseorang menghela nafas, mengetahui bahwa Song Si akan muntah darah dan diserang pada saat berikutnya. Saat semua orang mengira Song Si pasti akan kalah, seekor banteng merah menyala muncul di kecepatannya. Dia melancarkan pukulan ke arah tangan biru itu, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Song Si didorong setengah kaki jauhnya dengan tangan besar itu.
Pakaian di lengan bajunya robek, tapi dia berhasil menahan diri agar tidak terjatuh. Gelombang kejut yang kuat menyebar, menyebabkan retakan jaring laba-laba muncul di lantai. Apa? Pria bertopeng berjubah hitam yang kejam itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Seorang yang berkuasa Chonateki Refinement sebenarnya dapat menahan serangan biasa dari makhluk transenden. Dia cukup mampu. Aku tidak hanya bisa menahan seranganmu, aku juga bisa membunuhmu. Ekspresi Song Si dingin. Jika Chang Sunji berani membiarkan seorang transenden menindasnya, jangan salahkan dia karena telah mematahkan kepala transenden ini. Bab 77 Tidak bisakah kamu lebih pantang menyerah? Penjaga bayangan, dia bilang dia ingin membunuhmu. Apakah kamu takut? Chang Sunji tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Seorang yang berteman dengan Chonateki Refinement membunuh seorang yang berteman dengan Yayasan Transenden. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar hari ini. Penjaga bayangan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia dengan serius menilai Song Si. Seorang yang berhubungan dengan Chonateki Refinement sebenarnya bisa memblokir serangannya dengan tangan kosong. Dia tidak sederhana. Chang Sunji, kamu berlebihan. Song Si tanpa ekspresi. Orang ini telah berhasil membangkitkan rasa buruknya dan merangsang niat pembunuhan. Mungkin di mata orang-orang dengan latar belakang seperti Chang Sunji, mengejek orang lemah dan memberi pelajaran pada orang yang tidak patuh adalah kebiasaannya. Namun, Song Si tidak tertarik untuk menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain terus berparade dengan sok di depannya. Namun, semakin dia menunjukkan kepeduliannya, Chang Sunji semakin bersemangat dan bersemangat. Chang Sunji memandang Song Si dan mencibir. Kamu benar-benar naif sehingga menggelikan. Apakah menurut Anda sama dengan murid jenius pemikiran yang mampu membunuh musuh dengan level lebih tinggi? Song Si berhenti bicara dan mengeluarkan jimat piton api. Karena para penggerak pendirian yayasan luar biasa begitu kuat, maka dia harus mencoba jimat piton api yang sebanding dengan serangan Raja Inti Emas, bukan? Penjaga bayangan secara tiba-tiba merasakan bahaya dan mengambil langkah mundur. Tuan Muda Ji, orang ini memiliki kartu di tangannya. Dia memiliki kartu truf yang mematikan dan tidak bijaksana untuk memprovokasi dia. Cukup, Chang Sunji. Apakah menurut Anda hanya karena Anda memiliki Grand Master pendirian Yayasan Transenden sebagai pengawal Anda tidak dapat dikalahkan? Tatapan Chen Yiling jelek. Apakah kamu percaya bahwa aku bisa segera meminta seseorang untuk mencabut statusmu di divisi pembunuh iblis? Ekspresi Chang Sunji berubah dan dia menjadi tidak senang. Dia suka menggunakan kata-katanya untuk menekan orang lain dan menertawakan ekspresi mereka yang sedih dan terhina. Namun, dia tidak berhasil melakukannya hari ini. Dia memegang tangannya dan mengangkat kepalanya, anggaplah dirimu beruntung. Jika kita berada di tempat lain, kepalamu pasti sudah hancur hari ini. Keberuntunganmu juga tidak buruk. Jika kita ada di tempat lain, aku akan mengubahmu menjadi abu dengan caramu menampilkan mulut murahanmu. Song Si mengucapkan kata-kata serupa dan menyentuh jimat piton api miliknya dengan menyesal. Fluktuasi yang kuat terpancar darinya, menyebabkan pupil Shadow Guard mengerut. Tuan muda, hati-hati. Ini adalah jimat piton api. Ini sebanding dengan serangan inti emas. Penjaga bayangan sangat gugup. Dia baru berada pada tahap awal dari ranah pendirian yayasan luar biasa dan tidak akan mampu menahan hal ini sama sekali. Ekspresi puas diri Chang Sunji segera menghilang dan wajahnya menjadi gelap. Dia menatap jimat merah di tangan Song Si, tak bisa berkata-kata. Bagaimana orang ini bisa memiliki jimat setingkat ini? Bahkan dia tidak memilikinya. Yang lain juga kaget dan ekspresi mereka berubah. Untuk pertama kalinya, mereka mulai menjadi lebih sadar akan putra fana yang boros ini. Untuk bisa mengeluarkan jimat penghancur seperti itu, dia jelas tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin ada orang besar yang mendukung orang ini di latar belakang. Chang Sunji, beritahu aku sekarang, siapa tuan mudanya? Song Si mengangkat jimatnya, dan lingkaran api muncul. Chang Sunji menahan napas. Kali ini, bahkan dia bisa merasakan bahayanya. Apalagi dia merasa pihak lain benar-benar ingin membunuhnya. Keringat dingin keluar dan ekspresinya segera berubah. Saudara Song, kamu adalah tuan muda. Aku ini apa? Saya hanya sepasang celana sutra, satu. Sepasang, celana sutra, adalah ungkapan Cina untuk menggambarkan seorang pemuda kaya dan hedonistik. Dengar, menurutku kita bahkan bisa dianggap mertua mengingat hubunganku dengan adikmu.
Aku seharusnya menjadi saudara iparmu. Kita tidak perlu melakukan hal ini. Song Si ingin mengutuknya. Persetan menjadi saudara iparmu. Tidak bisakah kamu lebih keras kepala dan pantang menyerah agar aku punya alasan untuk menggunakan jimat pithon api ini? Saya sudah lama ingin melihat kekuatannya. Wajah semua orang berkedut. Anda hanya ingin melihat kekuatan jimat yang begitu berharga. Siapa yang berani ingin melihatnya? Hal ini bahkan bisa mengancam ahli alam inti emas. Chen Ming mendongak dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan di matanya sebelum menariknya kembali. Wu Chenzi bahkan lebih iri lagi. Apakah ada kesalahan? Seorang pria yang dia anggap tidak terlalu berharga, di masa lalu sebenarnya memiliki hal yang baik. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan lebih sopan kepada Song Si dan bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk berteman dengannya. Chen Yiling memelototi Song Si. Tidak bisakah kamu menggunakannya untuk menghadapi para penggarap pemberontak? Saya tidak tertarik. Anda bahkan tidak akan mengembalikan uang saya. Song Si menyimpan jimat pithon api dan melirik ke arah Chang Sunji. Melihat kamu masih menyimpan dendam, kamu boleh terus memprovokasiku. Besok, aku akan memastikan adik pelacurku mengganti suaminya. Chang Sunji menunduk dan mengepalkan tangannya erat-erat. Ekspresinya menunjukkan penghinaan, tetapi dia tidak berbicara lagi. Berdasarkan kepribadiannya, dia pasti tidak akan mengambil langkah mundur. Namun, sejak dia ditangkap oleh demon Daoist dan hampir mati, dia tidak berani memprovokasi keberadaan dengan kekuatan yang lebih kuat darinya lagi. Paling tidak, Song Si, yang memiliki Fire Pithon Talisman, adalah seseorang yang bisa dia ganggu. Dia baru saja mengejek pihak lain karena dia ingin mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tetapi pada akhirnya, itu hanya memberikan pukulan lain baginya. Hidup ini terlalu sulit. Dia tidak bisa lagi pamer di kota Kekaisaran Qian dan benar-benar harus menderita di sini. Adik perempuan, orang ini memiliki temperamen yang buruk. Anda masih muda dan tidak bisa mengendalikannya. Kenapa aku tidak menjaganya? Wu Chenzi terbatuk. Kali ini, beberapa komandan yang berada di tahap akhir alam Conate atau di atas pemurnian Qi tingkat ke-9 semuanya memimpin tim secara terpisah. Jika mereka bisa membawa serta Song Si, pihak lain akan jauh lebih aman dengan jimat pithon api. Kakak senior, kenapa aku tidak bisa mengendalikannya? Terlebih lagi, saya sudah memberitahu dia sebelumnya bahwa dia ada di tim saya. Pada saat itu, saya tidak tahu bahwa dia memiliki jimat pithon api. Chen Yiling mengerutkan kening. Terkadang, kakak laki-lakinya cukup egois. Dia akan langsung mengambil sumber dayanya. Kata-kata ini membuat Wu Chenzi sangat malu hingga dia tidak dapat berbicara. Saya sangat menyukai teman muda ini. Tolong izinkan saya bekerja sama dengannya. Penatua Dou, yang baru saja terengah-engah, berjalan dengan penuh semangat dan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Chen Yiling. Ayah, saya juga merasa bahwa rekan Song Daoist adalah seekor naga di antara manusia ketika saya pertama kali melihatnya. Saya berharap dapat bergabung dengan tim Komandan Chen dan dapat berinteraksi dengan rekan Song Daoist. Daoist Chai juga berbicara. Seketika, tim Song Si sepertinya memiliki permintaan yang tinggi. Banyak orang ingin mendekatinya. Pedang besi hitam Zhao Feng tidak berbicara. Tidak diketahui apakah dia malu dengan apa yang terjadi atau apakah dia masih percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapi bahaya dan tidak membutuhkan dukungan Song Si. Saat ini, Song Si yang sempat diejek oleh Chang Sunji tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Bahkan dia sedikit terdiam. Kemana perginya semua martabatmu? Itu hanya jimat pithon api. Apakah ada kebutuhan untuk bertindak seperti ini? Ahem, semuanya, tim kita yang berbeda harus seimbang mungkin. Terlebih lagi, Fire Pithon Talisman adalah barang pribadinya. Dia mungkin bersedia menggunakannya, jadi harap bersikap rasional. Wu Chenzi membujuk. Saat ini, Si Kong Ya bergegas mendekat. Ketika dia melihat semua orang berada dalam kekacauan, dia mengerutkan kening, cepat dan segera bagi menjadi beberapa tim. Jangan menunda. Bagaimana kita berpisah? Wu Chenzi bertanya. Hanya ada 3 pembudidaya Qi Refinement yang terhubung dan disempurnakan di sini. Untuk saat ini, kami akan dibagi menjadi 3 tim. Kami akan mendengarkan pengaturan senior setelah kami berpisah. Si Kong yang memandang penatua Dou, Zhao Feng, dan Daoist Chai, bagaimana dengan Zhao Tua, ikuti saya. Kalau begitu aku menginginkan pria tua ini.
Chen Yiling memilih penatua Dou yang tampaknya tua dan tidak berdaya. Kalau begitu aku hanya bisa meminta rekan Daois Cai. Namun, Tuan Muda Song ini cukup mumpuni. Anda harus meminta satu kultivator Qi Refinement tahap akhir yang lebih sedikit. Song Si merasa aneh karena Wu Chenzi mencoba merekrut lebih banyak orang untuk organisasi. Mereka ada di sana hanya untuk melakukan pencarian sederhana. Apakah ada kebutuhan untuk kebisingan yang begitu kalkulatif? Setelah dengan cepat membagi ratusan orang menjadi 3 tim, Chen Yiling membawa mereka pergi dan menjelaskan alasan dari tim yang berbeda. Anda pasti penasaran mengapa kami harus berpisah. Alasan utamanya adalah kultus setan langit sering menyergap kita. Jika terlalu banyak orang, akan mudah ditemukan. Oleh karena itu, jauh lebih aman untuk berpisah. Song Si mengerutkan kening. Jadi mereka menggunakan taktik perang gerilya untuk menghadapi musuh? Situasi ini sepertinya memang cukup merepotkan. Saya menyarankan yang terbaik bagi semua orang untuk menahan aura mereka dan bahkan mengubah penampilan mereka agar aman ketika mengambil jalan jarak jauh, kata Elder Dou. Dia kemudian menahan auranya dan langsung terlihat seperti orang tua biasa. Bab 78. Seorang lelaki tua yang memancing jiwa. Kami akan mendengarkan Anda, Tuan. Alasan mengapa Chen Yiling memilih penatua Dou adalah karena dia dapat menutupi kekurangannya dengan pengalamannya. Selain Song Si, yang tidak memiliki pengalaman apapun tentang dunia petinju, yang lain dengan cepat menyamar, membuat Song Si curiga. Beberapa dari mereka tampak seperti wanita, sementara yang lain tampak seperti penjaga. Terlebih lagi Chen Yiling membiarkan rambut gadis tergerai dan berubah menjadi tipikal tetangga. Melihat Song Si dalam keadaannya, Chen Yiling tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berpura-pura. Semua orang mengira kamu adalah tuan muda yang kaya. Oke. Song Si senang melakukannya. Dia mengikuti Chen Yiling keluar dari kota Silken, melintasi sungai Jin, dan pergi ke dunia luas. Kelompok mereka tertarik seolah-olah mereka adalah pengusaha biasa yang bepergian dengan karavan, melewati jalan setapak di hutan belantara. Bagaimanapun, terungkap masih dalam era feodal. Di luar kota, sebagian besar lahannya tandus. Dari waktu ke waktu, tulang belulang terlihat di jalan. Kadang-kadang, mereka bertemu dengan manusia kurus dengan mata hijau. Orang-orang di luar tampaknya lebih menderita dibandingkan orang-orang dari kota Silken. Song Si sampai pada suatu kesimpulan. Kota Silken sangat kaya dan pedesaan di luarnya tidak sekaya itu. Setelah terkena wabah dan perang, situasi di pedesaan juga menjadi lebih buruk. Dia menoleh untuk melihat ke arah Chen Yiling, yang menyamar sebagai gadis biasa. Komandan Chen, seberapa jauh kita dari titik berkumpul? Sekitar 300 juta. Hari ini sudah terlambat. Kalian semua bisa beristirahat semalam di sini. Kita harus tiba besok. Chen Yiling mengikat rambutnya dan memandang dengan hati-hati ke hutan belantara di ketertiban. Bukankah mudah disergap di luar? Ya. Karena kami bepergian sebagai grup solo, kami mungkin akan disergap kapan saja. Mengapa semua waktu tidak berkumpul? Orang-orang yang berpikiran seperti ini mati karenanya. Kekuatan utama kami ada di pegunungan Seribu Racun dan kultus setan langit penuh dengan trik, mereka dengan sengaja akan mengirim ahli untuk menyergap kami. Kelompok itu diam-diam melewati kawasan hutan belantara yang luas saat medannya memanjang angsur meninggi. Segera, hari sudah malam. Mereka sampai di sebuah kota kecil di daerah perbukitan. Ada wabah penyakit di kota ini dan semua orang meninggal. Kemudian, akibat kebakaran, lebih dari separuh kota hangus hitam. Orang-orang biasa tidak berani mendekati tempat itu, tetapi para penggarap menganggap mereka baik-baik saja. Mereka menemukan halaman luas yang utuh untuk bermalam dan mulai beristirahat. Penatua Dou sangat berpengalaman dan secara khusus meminta beberapa seniman bela diri pasca kelahiran untuk menjaga malam itu. Song Si tidak perlu berjaga di malam hari. Maka ia mengeluarkan teknik tubuh ringan dan mulai berlatih. Setelah beberapa saat, dia berhasil memahami teknik tersebut sepenuhnya. Di tengah malam, Song Si melompat-lompat di dalam kamarnya seolah-olah dia tidak berbobot. Tidak buruk. Mengubah sirkulasi Qi akan membuat tubuh Anda lebih ringan dan gerakan Anda lebih cepat. Sudah terlambat ketika dia mencapai pencapaian kecil dalam teknik tubuh ringan. Dia kemudian mulai mengolah metode visualisasi Grand Moon dan beristirahat. Pada dini hari, kabut kelabu yang aneh turun ke halaman. Saat penjaga malam diselimuti kabut, dia jatuh ke tanah.
Tidak lama kemudian, Song Si yang sedang berkultivasi tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak. Begitu dia membuka matanya, dia menyadari bahwa ada cetakan tangan biru besar yang menampar ke arahnya. Dengan suara keras, Song Si, yang disergap, ditampar ke tanah. Seluruh tubuhnya tenggelam dan dia tidak bisa keluar dari lubang pembuangan yang diciptakannya. Di tanah yang hancur dan tenggelam, Song Si dilindungi oleh lapisan energi spiritual emas. Meskipun dia mengalami serangan yang sangat kejam, hal itu belum berakibat fatal baginya. Siapa yang menyergapku? Song Si tercengang dengan penyergapan itu. Dia berjuang untuk mengulurkan tangannya dan meraih tanah untuk bangkit. Astaga! Cahaya dingin mengikuti. Dengan poof, itu menembus ruang di antara alisnya. Anda telah dibunuh oleh artefak Dharma. Fisik I-10. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 5 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Pada saat yang sama, kejadian serupa terjadi di tempat lain. Kabut tersebut menyebabkan banyak orang tertidur dan dibunuh oleh penyergap. Hanya sedikit orang yang cukup kuat yang mampu melawan. Tak heran, orang-orang yang sengaja bersikap low profile dan berpura-pura menjadi pedagang dalam perjalanannya tetap menjadi sasaran. Setelah membunuh Song Si, orang yang menyerang berbalik tanpa ekspresi, seolah ingin membunuh yang lain. Di malam yang gelap, orang lain tertawa terbahak-bahak. Mati, hahaha, dia akhirnya mati. Akulah Tuan Muda sekarang, satu-satunya Tuan Muda di Kekaisaran Kian Besar. Song Si melompat dari lubang pasir dan melihat kedua orang di ruangan itu dengan rambut berdiri tegak. Pintunya telah dihancurkan, dan Chang Sunji, yang seharusnya tidak berada di sini, tertawa terbahak-bahak. Orang yang menyergapnya adalah penjaga bayangan luar biasa yang tak terlihat. Keduanya berada dalam kondisi yang sangat tidak normal. Yang pertama tertawa terbahak-bahak dalam kegelapan, sementara yang terakhir matanya linglung dan dingin, seperti mayat berjalan. Song Si sedikit bingung. Apakah Chang Sunji sedang bermimpi? Mustahil. Pemberitahuan sistem telah muncul, dan deskripsi kematian sesuai dengan karakteristik seorang penggarap yayasan. Saat ini, hanya eksistensi yang alamnya lebih tinggi darinya yang dapat memperoleh hadiah 10 poin ketika mereka membunuhnya. Chang Sunji, apakah kamu sakit? Song Si tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Yang terakhir memandang dengan tatapan kosong dan tawanya berhenti tiba-tiba. Penjaga bayangan, apakah kamu lemah atau apa? Hancurkan dia sampai mati. Chang Sunji mengamuk lagi, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya di tempat. Namun, yang aneh adalah matanya masih kosong dan terlihat tidak pada tempatnya dengan ekspresi buas di wajahnya. Penjaga bayangan berbalik, dan cahaya dingin keluar dari sisinya lagi, menembus kepala Song Si. 3 detik kemudian, Song Si berdiri lagi dan melihat artefak Dharma di samping pria berbaju hitam. Artefak itu sebenarnya adalah jarum perak. Itu jauh lebih tebal dari jarum biasa dan lebih mirip paku. Ujungnya sangat tajam. Tidak heran kekuatan penghancurnya begitu kuat bahkan tubuh Dharmanya pun tidak dapat menahannya. Kenapa dia tidak bisa dibunuh? Chang Sunji menghentakkan kakinya dengan marah, terus bunuh dia. Bahkan dalam mimpiku, aku ingin membunuhnya. Kata-kata ini membuat Song Si yang bingung gemetar. Dia berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Apakah kamu sedang tidur sambil berjalan? Song Si merasa bahwa dia telah hidup lama dan telah melihat segalanya. Meskipun dia pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi bertemu dengan seseorang yang ingin membunuh orang lain sambil berjalan dalam tidur. Mimpi ini cukup realistis. Dia sebenarnya balik mengutukku. Bunuh dia. Chang Sunji melambaikan tangannya, dan penjaga bayangan itu sekali lagi mengaktifkan jarum peraknya. Telapak tangan Song Si bersinar dan berubah menjadi pasir besi. Dia mencoba menangkap artefak Dharma dengan tangannya, tetapi tangannya tertusuk. Lalu, sebuah lubang berdarah muncul di kepalanya. Bunuh, bunuh, bunuh. Melihat Song Si masih belum mati, Chang Sunji meraung marah. Song Si, yang berada di ambang kematian, diam-diam menyebarkan akal sehatnya saat dia meninggal. Dia menemukan bahwa kabut abu-abu besar yang aneh telah menyelimuti halaman luar mereka. Dia tidak bisa melihat seberapa jauh kabut menyebar, tetapi di dalam kabut, banyak orang yang saling membunuh dengan gila-gilaan. Saat dia memeriksa cakupan kerusakannya, pupil matanya mengerut.
Orang-orang yang saling membunuh adalah semua orang yang mengikuti tim Wu Chenzi. Daoist Dou dan Wu Chenzi juga hadir. Seperti Chang Sunji dan Shadow Guard-nya, mata mereka kosong. Tetapi tidak seperti Chang Sunji, mereka tidak dapat berbicara. Adapun orang lain di tim mereka, saat menghadapi kabut, mereka jatuh ke dalam kondisi mengantuk. Setelah dibunuh, jiwa mereka melayang keluar dari genangan darah mayat mereka, menuju kabut. Kemudian, jiwa-jiwa yang hanyut mulai berteriak kesakitan saat mereka tersedot tak terkendali ke dalam kabut. Mengambang di langit malam, di ujung paling ujung kabut, ada perahu kecil berwarna abu-abu yang tampak seperti sedang bergoyang di lautan kabut. Seorang lelaki tua mencengkeram linen sedang memancing dengan santai dengan tali pancing. Dia sedang memancing dengan pancing yang terbuat dari tulang putih. Pancingnya tipis seperti rambut wanita. Tidak ada kail, tetapi jiwa-jiwa terus-menerus ditarik olehnya dan dilemparkan ke keranjang ikan di dekatnya. Dia sedang memancing jiwa. Song Si, yang diam-diam sedang membicarakan kejadian yang mengejutkan. Mata lelaki tua itu memancarkan cahaya iblis yang aneh dan wajahnya yang keriput tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Dia merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Menarik, ada ikan kecil yang berani memata-matai kita. Detik berikutnya, Song Si merasakan kekuatan mengerikan menyerang pikirannya secara telepati. Dengan keras, kegelisahan runtuh dan dia mulai mengeluarkan darah dari ketujuh lubang sebelum meninggal. Bab 79. Mencari mayat dan menjadi kaya. Anda diserang oleh serangan mental. Semangat 300. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 150 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Dalam sekejap, statistik Song Si meningkat 300 poin. Dari sini ia dapat menyimpulkan bahwa budidaya orang yang menyebabkan kematian telah melampaui tingkat para penggarap yayasan pendirian biasa. Namun, dia sama sekali tidak senang dengan hal ini. Sebaliknya, dia ketakutan. Meskipun hadiah yang dia terima telah meningkat ratusan kali lipat, ini adalah musuh tingkat Raja Inti Emas. Jika mereka mengetahui bahwa dia tidak akan mati, mereka pasti akan menangkapnya untuk penelitian. Untuk keberadaan seperti itu, bahkan jika dia memiliki Fire Pit Hone Talisman yang sebanding dengan serangan Gold Core, dia hanya akan mampu melawannya dalam sekejap. Hasil akhirnya masih tidak banyak berubah karena Fire Pit Hone Talisman tidak akan membunuh. Oleh karena itu, setelah bangkit kembali, dia tidak bergerak sama sekali dan terus berpura-pura mati. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Untuk mencegah alarmnya terdeteksi, dia bahkan menggunakan teknik metode budidaya visualisasi bulan besar untuk membayangkan dirinya sebagai batu yang tanpa aura. Di tengah kabut abu-abu, lelaki tua berbaring di linen yang sedang memancing di perahu kecil itu tidak terlalu memperhatikan keadaan Song Si yang dianggapnya seekor semut. Setelah dibunuh, dia tidak mempedulikannya lagi dan terus mencari jiwa. Jiwa para kuat muda begitu kuat dan kaya. Saya bisa mengadakan pesta lagi ketika saya kembali. Orang tua itu memeluk dirinya sendiri dan melirik ke arah penatua Dou. Sebaliknya, jiwa orang tua ini tidak terlalu baik. Karena penatua Dou mendekati akhir masa hidupnya, dia dibenci oleh orang ini. Oleh karena itu dia lolos dari nasib kejam di mana hierarki tersedot dan malah mati di tempat. Tuan, mengapa Anda tidak mengambil jiwa Chen Yiling? Dia memiliki saluran spiritual tubuh pedang, jadi jiwa harus berkualitas baik. Di perahu kecil, Chen Ming menatap wanita di bawah dengan ekspresi kesal dan matanya bersinar karena kebencian. Gadis kecil ini adalah murid Raja Pedang Langit Zenith. Saya tidak ingin membuat marah orang gila itu pada jiwa muda. Biarkan mereka saling membunuh dalam mimpi buruk mereka. Tidak apa-apa selama mereka mati. Orang tua itu tidak menangkap jiwa Chen Yiling. Di dunia ini menangkap lebih banyak jiwa menjijikkan daripada membunuh orang lain. Chen Yiling dan Chang Sunji, dua orang dengan latar belakang yang kuat, keduanya bisa mati di sini dengan bertarung satu sama lain, tetapi jika jiwa mereka ditangkap, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk beristirahat dengan damai dalam kematian. Pemuja iblis langit kami sangat kuat dan kami memiliki banyak bakat, mengapa kami masih takut pada mereka? Chen Ming merasa sedikit marah. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. 1. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda, adalah ungkapan dalam bahasa Cina yang digunakan untuk menggambarkan meskipun seseorang yang kuat telah menjadi lebih lemah selama bertahun-tahun, kemampuannya tetap tidak dapat diremehkan.
Jika kita benar-benar memiliki keunggulan absolut atas mereka, apakah menurutmu kami masih akan menggunakan skema seperti itu untuk menyerang mereka? Ekspresi lelaki tua itu mengejek ketika dia membantah Chen Ming. Lagi pula, kita hanya bisa bangkit di dunia yang kacau ini jika kita masih hidup. Hidup kita adalah hal yang paling penting, kita tidak bisa mengambil risiko mendekati kematian. Misalnya, jika Anda tidak muncul di tempat Anda muncul dan mencoba mengadili kematian saat itu, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Murid telah mempelajari pelajarannya. Chen Ming mengungkapkan ekspresi penyesalan. Ini hampir fajar. Kami hampir selesai memancing. Ayo pergi dan temui orang-orang di pegunungan seribu racun dan musnahkan mereka semua sekaligus. Di halaman, karena Songxi berpura-pura mati, Chang Sunji dan pengawal bayangan luar biasa tak terlihat melihat bahwa dia tidak bergerak dan malah berbalik untuk membunuh yang lain. Karena Songxi tidak melakukan apapun, dia terus berpura-pura mati dan membuka antarmuka sistem untuk memeriksa statistiknya. Ras, manusia. Semangat, 6. Fisik, 7. Pemahaman. Bakat, akar roh api tingkat tertinggi, akar roh emas tingkat tertinggi, penerangan hati Dao, tubuh Dharma Intan tingkat rendah. Kemampuan, telapak pasir besi, kesempurnaan, teknik gajah naga, pemula pertama, teknik pemurnian yang, tingkat ke-8, tangan tak terkekang, kesempurnaan, langkah gambar hantu, kesempurnaan, teknik 9 yang ilahi, tahap tengah tingkat 2, formasi arai, pemula 24, teknik bola api, kesempurnaan, pedang angin hembusan, penguasaan hebat, pedang badai, penguasaan hebat, teknik rahasia yin yang, pencapaian kecil. Metode visualisasi bulan agung, pemula, teknik tubuh ringan, pemula. Energi, 9 yang energi sejati, 590. Poin atribut kebebasan, 1 peluang loter. Hadiah kematian kali ini sangat melimpah. Dia secara langsung diberikan 300 spirit stats dan 150 omni points. Itu secara langsung meningkatkan statistik rohnya hingga tidak jauh berbeda dari fisiknya. Penggarap pendirian yayasan biasa mungkin tidak akan mampu mencapai kekuatan spiritual setinggi itu. Persepsi Songxi menjadi lebih tajam. Bahkan tanpa menggunakan akal ilahi untuk menyelidikinya, dia bisa merasakan aura kuat di luar. Aura ini membuatnya merasa bahwa dunia luar masih berbahaya. Kali ini tidak akan mudah baginya untuk menghancurkan jiwaku hanya dengan satu pikiran. Songxi berpikir dalam hati, tapi dia tidak berani mencobanya. Kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia pasti tidak bisa ditemukan oleh orang tua ini. Jika dia ditangkap dan disiksa, dia akan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Semangat dan fisikku lebih serasi sekarang. Selisih 100 poin dapat dikejar dengan mengolah metode visualisasi bulan agung. Saya akan terus menggunakan poin atribut kebebasan pada pemahaman dan mempercepat pengembangan mantra dan kekuatan suci. Setelah beberapa pertimbangan, dia meningkatkan pemahamannya sebesar 155 menjadi 251 poin. Pikirannya menjadi sangat jernih dan dia merasa akan berintegrasi ke dunia sebagai satu kesatuan. Saat dia beradaptasi dengan kekuatan mental dan pemahamannya yang hampir 2 kali lipat, dia terus berpura-pura mati sambil menunggu lelaki tua di langit itu pergi. Suara mendesing, suara mendesing. Angin pagi bertiup dan kabut di luar perlahan menghilang. Merasakan aura mengerikan itu akhirnya menghilang, Songxi sedikit rileks. Namun, dia tetap tidak berani bertindak sembarangan. Bagaimana jika dia berpura-pura pergi dan tiba-tiba disergap lagi? Namun, mengambil tindakan untuk menyelidiki situasi ini masih sepadan dengan risikonya. Dia segera mengeluarkan jimat perak. Setelah mengaktifkannya, lingkaran riak transparan menyebar. Cahaya di dekatnya meredup dan seluruh tubuhnya menghilang di bawah riak. Meskipun itu hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah alam inti emas, selama aku tidak berlari di depan lelaki tua dan muridnya, mereka tidak akan memperhatikanku. Songxi mengaktifkan teknik tubuh cahaya dan diam-diam berjalan keluar dari rumah yang rusak tanpa jejak. Kabut kelabu menghilang, hanya menyisakan sedikit kabut pagi. Tidak ada lagi perahu atau orang tua di langit. Dia tidak menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki, tetapi menggunakan mata dan telinganya untuk memahami situasi di luar. Masih terdengar suara perkelahian di luar. Beberapa orang yang tampak berjalan dalam tidur sedang berkelahi dengan rekan satu timnya dan sebagian besar dari mereka telah tewas dalam genangan darah. Di pintu keluar istana,
Wu Chenzi, Chang Sunji dan penjaga bayangan luar biasa tak terlihat dengan panik menyerang Chen Yiling, Penatua Dou, dan yang lainnya. 3 yang pertama berjalan dalam tidur dan beberapa yang terakhir terjaga, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk menolak. Bagaimanapun, penjaga bayangan luar biasa yang tak terlihat adalah seorang penggarap yayasan. Bahkan jika Chang Sunji tidak bergerak, akan sangat sulit bagi Chen Yiling dan yang lainnya untuk melawannya sendirian. Kakak senior Wu Chenzi, apakah kamu masih belum bangun? Jika kita melanjutkan, kita semua akan mati. Chen Yiling berteriak cemas, tapi sayangnya Wu Chenzi seperti boneka kayu, yang hanya tahu cara menyerang terus-menerus. Hanya Chang Sunji yang tertawa terbahak-bahak. Chen Yiling, kamu masih berani menyentuhku dalam mimpimu. Aku akan menidurimu sampai mati. Dia sini tersenyum. Dalam mimpiku, kamu harus mendengarkanku. Jadi bagaimana jika tuanmu adalah Raja Pedang Langit Zenith? Jadi bagaimana jika dia adalah petugas hukuman dari divisi pembunuh iblis? Aku akan menelanjangimu nanti dan melihat apakah kamu masih bisa berpura-pura. Haha, Song Simao tidak mau melihat lagi orang ini. Bagaimana mungkin orang satu-satunya ini bisa berbicara sambil bermimpi? Tiba-tiba, dia menemukan ada sepotong batu giok berharga di dadanya yang bersinar. Mungkin karena inilah pihak lain tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kabut abu-abu dan karenanya mengira dia sedang bermimpi. Song Si tidak peduli. Memandangnya pada banyak mayat yang berada di tanah. Ada tim lain yang meninggal, tetapi sebagian besar mayat adalah pembudidaya dari tim Song Si. Dia berputar sambil berbalik, tiba-tiba tidak tertarik untuk menunjukkan wajahnya pada pertarungan yang sedang berlangsung saat ini. Sekarang tidak banyak hal yang terjadi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengais sedikit, kan? Dia mendekati seorang seniman bela diri pasca kelahiran yang kehilangan akal di taman di sana dan menyembunyikan pedang harta karun yang jatuh ke samping. Lalu, dia mengeluarkan tas kain dari dadanya. Ada lebih dari 100 tael emas, setumpuk besar uang kertas, dan banyak pil obat. Hah, tertidur sekali. Dia bahkan tidak mendapatkan Conate Pills dan kehilangan nyawanya di tengah jalan. Song Si menghela nafas dan berpikir, jujur, izinkan aku menerima barang-barangmu. Aku akan menguburkan mayatmu nanti agar mayatmu tidak terlihat di hutan belantara. Lalu aku akan memperlakukan relik ini sebagai hadiahku. Jika kamu tidak mengatakan apapun, aku akan mengira begitu. Dia berjanji dalam hatinya dan mulai menjarah mayat-mayat itu dengan damai. Dengan bantuan jimat gaib dan fakta bahwa hari belum sepenuhnya fajar, tak seorang pun punya waktu untuk menyadari ada sesuatu yang hilang dari mayat-mayat di kegelapan, terutama karena Chen Yiling dan yang lainnya semuanya terlibat dalam perkelahian dan mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri. Bab 80. Berjuang untuk berbuat baik. Saya kaya. Saya kaya. Song Si sangat gembira. Para petani setidaknya adalah seniman bela diri tingkat menengah pasca kelahiran. Mereka terdiri dari cendekiawan miskin, seniman bela diri kaya, dan bangsawan abadi. Untuk dapat menanam tanaman hingga tingkat ini, mustahil untuk tidak memiliki kekayaan dan aset. Aset mereka masing-masing bernilai lebih dari 10.000 tael perak. Terlebih lagi, semakin tinggi tingkat budidaya mereka, semakin kaya mereka. Misalnya, beberapa pembudidaya Conate dan Kirefinemen memiliki artefak dan jimat Dharma yang tidak dapat dibeli dengan uang manusia. Song Si kemudian dengan santai membawa mereka pergi. Pencarian mayat berjalan sangat lancar, sehingga Song Si berharap hal seperti ini bisa terjadi beberapa kali lagi. Berjalan ke sisi lain, Song Si menoleh dan menyadari bahwa Daois Cai juga jatuh ke tanah. Pembudidaya yang terkenal di kota Silken meninggal begitu saja. Saya sungguh beruntung. Song Si berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk menarik tas penyimpanan yang menempel di dadanya, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Terkejut, dia melihat tangan yang memegang erat tas penyimpanan itu. Dia menariknya lebih keras, namun tangan itu masih memegangnya dengan sangat erat. Song Si terdiam. Orang ini masih memikirkan tas penyimpanannya bahkan setelah dia meninggal. Dia meningkatkan kekuatannya lagi. Dengan fisiknya yang kuat, seluruh tubuh Daois Cai terangkat dan diseret ke tanah. FCK, apakah itu perlu? Wajah Song Si berkedut. Dia mengulurkan tangan untuk melepaskan tangan Daois Cai, tetapi saat dia menyentuhnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya tangan orang ini yang panas,
tapi ada juga energi spiritual yang mengalir melalui dirinya. Sepertinya dia masih hidup. Tidak heran dia melindungi tas penyimpanannya. Yang terakhir tiba-tiba membuka matanya. Kocokan ekor kuda yang jatuh ke samping tiba-tiba menyala dan terbang ke kejadian itu. Songsi tidak punya pilihan selain melepaskannya dan mundur memilih. Kocokan ekor kuda yang lembut kemudian meninggalkan bekas di tanah sedalam setengah kaki. Bocah mana yang berani mencuri tas penyimpananku? Di mana etiket dan kehormatanmu? Daois Chai melompat dan menatap area kosong tempat Songsi berada. Dia mengutuk dengan marah, percaya atau tidak, aku akan segera menggunakan jimat petir surgawi untuk menghancurkan jiwamu. Saat ini, dia sangat marah. Dia awalnya membayangkan pura mati dan menunggu situasi menjadi jelas sebelum melarikan diri. Namun pada akhirnya, ada hantu yang mencoba merebut barang-barangnya. Setelah ditemukan oleh orang ini, Songsi melihat bahwa tidak ada bahaya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, kaulah anak nakal. Saya di sini hanya untuk membayar biaya penguburan. Karena kamu belum mati, tidak perlu membayar. Itu kamu. Daois Chai segera mengenali suara itu. Dia menatap sumber suara itu dan menggunakan kesadaran ilahi untuk menyelidiki sumber suara itu. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia tetap tidak dapat menemukan atau melihat siapapun. Dia bertanya dengan ketakutan, apakah kamu anak dari keluarga Song itu? Jika bukan aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Songsi mendecakkan lidahnya, kau benar-benar jenius. Anda sebenarnya berpura-pura mati di sini. Teknik Anda cukup mengesankan. Jika aku tidak melakukan kontak denganmu, aku tidak akan menyadarinya. HMPH. Jika aku tidak berpura-pura mati, apakah kamu lebih suka aku membuang energi dan kekuatanku untuk membunuh rekan satu timku sendiri? Daois Chai meraih kocokan ekor kuda dan menahan kekuatannya. Dia mencibir, saya tidak memiliki teknik tembus pandang untuk melindungi saya. Semua musuh sudah pergi. Anda dapat membantu mereka menangkap Chang Sunji dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan kontribusi, saran Songsi. Daois Chai memicingkan matanya, mengapa kamu tidak menyerang? Kenapa kamu bersembunyi di sini? Ahem, aku melihat saudara laki-lakiku meninggal secara tragis dan ingin menguburkan mereka. Songsi berkulit tebal, lagi pula, saya hanya seorang kultivator conate kecil. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara penggarap pendirian yayasan yang luar biasa? Daois Chai merasa bahwa dia telah bertemu dengan roh yang sama. Dia berkata dengan nada menghina, tidakkah kamu hanya ingin mengambil kesempatan untuk menjadi kaya? Apa menurutmu aku tidak tahu? Apa yang Anda tahu? Saya mengumpulkan uang agar saya bisa menguburkan mayat mereka dengan tenang. Saya tidak ingin terlibat dalam karma. Songsi berkata dengan benar. Daois Chai memutar matanya. Rekan Song Daois, Anda benar-benar telah mencerahkan saya. Saya harus belajar dari Anda dan melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan karma buruk. Dia berbalik dan bergegas menuju mayat dan dengan cepat mengambil sebuah paket. Kurang ajar kau. Songsi mengutuk dan buru-buru pergi untuk menyentuh mayat lainnya. Yang mulia surgawi yang tak terukur, rekan Song Daois, Anda telah melakukan banyak perbuatan baik. Akan sangat sulit untuk menggali lubang. Izinkan saya berbagi sebagian dari beban Anda. Mata Daois Chai berbinar. Sekarang karena tidak ada kultivator inti emas yang menakutkan, dia harus melakukan sesuatu yang baik untuk menghibur hatinya yang ketakutan. Astaga! Teknik gerakannya tidak buruk. Setelah berkeliling beberapa mayat, dia berhasil mengeluarkan setumpuk barang. Dia melihat sekilas artefak pedang terbang Dharma milik seorang kultivator Conate. Saat dia hendak mengambilnya, pedang terbang itu menghilang ke udara dan diambil oleh Songsi. Dia berteriak, rekan Song Daois, orang-orang ini memiliki banyak kebencian ketika mereka meninggal. Anda tidak dapat menahannya. Lebih baik aku masuk neraka. Saat dia berbicara, dia buru-buru mengambil artefak Dharma yang tampak seperti manik dari dinding, membuat Songsi merasa seperti telah kehilangan 100 juta dolar. Orang tua yang tidak tahu malu. Songsi mengutuk dalam hati. Awalnya, dia bisa saja menjarah kekayaan setidaknya 40 hingga 50 orang di sini. Sekarang setelah Daois Chai muncul, dia telah kehilangan kekayaan setidaknya 10 orang. Daois Chai tersenyum sambil menyentuh mayat itu. Dia tidak lupa membujuk Songsi, rekan Song Daois masih muda. Tidak pantas bagi Anda untuk menjadi terlalu kaya. Jika tidak,
Anda akan dengan mudah kehilangan kendali atas mentalitas Anda dan menjadi buruk. Songsi sudah kaya sejak dia masih muda dan sudah lama hancur. Saya pikir seorang bikhu seperti Anda tidak boleh serakah untuk hal-hal vulgar seperti itu. Songsi bahkan mulai menggunakan gambar phantom step miliknya. Kalau tidak, dia merasa tidak akan mampu mengalahkan orang ini. Itu tidak benar. Uang ada di dalam hati, dan hati Tuhan surgawi yang tak terukur ada di dalam hati. Hal-hal duniawi ini bagaikan awan yang mengambang bagi saya. Daoist Chai menggelengkan kepalanya. HMPH. Songsi tidak mau repot-repot mengatakan hal lain. Dia berlari ke dalam rumah untuk mengambil lebih banyak barang. Daoist Chai merasa akan mudah dirampok jika dia menjarah bersama Songsi, jadi dia berlari ke sisi lain untuk menjarah. Dari keduanya, satu berada di tempat terbuka, dan yang lainnya berada di kegelapan. Mereka berjuang untuk menjarah mayat-mayat tersebut dan melakukan perbuatan baik. Mereka segera menjarah semua mayat di halaman. Untungnya, saya berhasil menjarah beberapa sebelum dia. Kalau tidak, saya akan menderita kerugian besar. Songsi mengobrak-abrik barang-barang yang dia temukan di beberapa rumah yang tergeletak di sekitar halaman dan menyadari bahwa ada barang-barang milik 10 orang atau lebih yang menghilang di tempat perahu itu pergi. Dia menduga itu diambil oleh orang tua nelayan itu. Namun, mengapa seorang kultivator alam inti emas tertarik pada peninggalan orang-orang ini? Jika Songsi menemukan Chen Ming ketika dia sedang memata-matai sambil berpura-pura mati, dia mungkin akan mengerti alasannya. Bingung, dia berjalan berkeliling dan sampai ke pintu lagi. Beberapa orang yang masih hidup semuanya ada di sini. Wu Chenzi dan yang lainnya telah membunuh beberapa orang lagi. Dalam keadaan seperti mimpi dan masih mengamuk. Dia melirik ke arah Daoist Chai, yang tidak berani datang dan berjalan dengan murah hati. Dia diam-diam mengambil barang-barang dari mayat yang tergeletak di samping Chen Yiling dan yang lainnya. Jimat gaib ini benar-benar diperlukan untuk mencuri dan berselingkuh tanpa ketahuan. Songsi berpikir dengan perasaan campur aduk. Dia kemudian melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang kultivator pada pemurnian Ki tingkat ke-7 yang karena energi spiritualnya tidak mencukupi, kepalanya ditusuk oleh artefak Dharma dari penjaga bayangan luar biasa tak terlihat. Dia menjerit dan terbang ke tanah, tidak mau mati namun masih di ambang kematian. Masih terlalu sulit untuk menang. Ini adalah saat mereka semua berjalan dalam tidur juga dan mungkin tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Songsi menghela nafas dalam hati. Dia melirik ke arah Daoist Chai, yang diam-diam pergi untuk mengambil artefak Dharma dan tugas penyimpanan menyalakan Ki Refinement tahap ke-7 dan membuka matanya. Jika orang ini bergabung dengan mereka lagi, Chen Yiling dan yang lainnya mungkin sudah mati sekarang. Aneh sekali. Tim Wu Chenzi seharusnya terkena kabut aneh itu, tapi orang ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Apalagi tanpa dia, orang ini akan mendapat manfaat paling banyak dari tragedi ini. Dia bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan menjarah mayat. Dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke Daoist Chai. Chen Yiling dan Penatua Dou, yang berjuang untuk melawan, segera memperhatikan dan menatap Daoist Chai. Mereka awalnya mengira orang ini akan menyerang mereka, tetapi mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang ini sedang mengambil artefak Dharma di tanah dan dia sepertinya sudah bangun. Wajah Daoist Chai menjadi gelap. FK, aku ditipu oleh anak itu.